infonya kan dari baca di berita. Berita apa aja, pokoknya berita semua deh saya baca. Nah kemudian kita sebagai badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana kalau di daerah kan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak kan tentu harus bukan ya melakukan ngelihat lah seperti itu. Apakah produk tersebut sudah terdaftar belum, minimal seperti itu. Itu yang menjadi kewenangan kita kan, ini produk sudah terdaftar belum. Nah saya baca di berita itu kan produknya itu adalah form VD, benar ya, form VD. Nah kami nanya juga, kan harus jaga-jaga nih, kami nanya apakah sudah terdaftar belum dari segi itu. Ternyata belum terdaftar. Nah sesuai dengan ketentuan gitu ya, sesuai dengan ketentuan ada undang-undang nih, undang-undang kesehatan, kalau itu menyangkut sediaan farmasi. Makanya saya tanya, ini produk Bapak ini apakah obat tradisional atau batra gitu ya. Kalau batra bukan kewenangan kita, tetapi kalau itu termasuk obat tradisional, karena tadi kan kita lihat di kapsul. Nah kalau kapsul itu dia harusnya udah menjadi sediaan farmasi. Nah boleh diedarkan untuk, saya nggak tahu juga itu ternyata tidak menjual gitu kan. Nah itu boleh diedarkan untuk dijual, dikemas, dijual. Itu kan harus ada aturannya. Kita harus mengikuti aturan lah, seperti itu. Harus didaftarkan di Badan POM, gitu, seperti itu. Nah kenapa harus didaftarkan di Badan POM? Untuk melihat apakah produk ini, selain kan tadi ada manfaatnya menyembuhkan. Nah kenapa harus didaftarkan di Badan POM? Nanti Badan POM akan membuat kajian. Apakah produk ini benar-benar sih bermanfaat? Selain manfaatnya, gitu ya. Apakah keamanannya seperti apa? Bermutu nggak? Seperti itu. Nah, tapi kan tadi kita berdiskusi dengan Pak Lutfi, beliau karena ini kan rahasia apa? Formulasi rahasia. Saya juga tidak bisa apa ya, tidak bisa menyimpulkan seperti apa sih terkait dengan keamanan seperti itu, karena untuk tahu keamanan mutu itu kan harus ada kajian, minimal komposisi ini harus ada dulu deh. Ini komposisinya apa sih? Nanti dari sini akan dikaji gitu. Apa aja. Kemudian karena kalau obat tradisional pun apa yang boleh dimasukkan ke dalam obat tradisional, ada yang boleh, ada yang tidak. Contohnya yang boleh tidak mengandung obat-obat seperti golongan ganja yang kayak gitu, nggak boleh dimasukkan ke contoh ya, seperti itu. Percepat. Ini sebetulnya suatu lanjutan ya. Artinya lanjutan itu gini. 10 tahun yang lalu saya meracik obat demam berdarah. Obat ini sudah dikenal masyarakat selama 10 tahun sampai sekarang, yang bisa membantu mengobati pasien-pasien demam berdarah di Pontianak khususnya gitu. Nah, pada saat terjadi wabah corona seperti ini, banyak warga masyarakat yang pernah menggunakan obat ini bertanya kepada saya, apakah ada untuk coronanya nih Bang gitu. Maksudnya untuk mengatasi corona, apakah Bang sudah punya obatnya gitu. Saya bilang saya belum punya obatnya gitu. Tapi kemarin saya coba ketika saya ke Bali tanggal 27 Februari sampai tanggal 3, saya mengalami gejala seperti terinfeksi virus corona. Ya, dari tanggal 27 sampai 29 saya berdua dengan asisten saya. Kemudian pada saat saya sampai di Bali, saya mengalami demam, batuk, dan keluar dahak yang hitam. Saya terkejut. Selama ini saya nggak pernah ngalamin yang namanya dahak warna hitam itu. Jadi saya berasumsi mungkin saja ini corona gitu. Ya, tapi karena saya sudah siap dengan obat yang saya racik ini, ya saya minum. Ternyata demam hilang, batuk juga hilang. Kemudian kami berangkat ke Bedugul tanggal 29 Februari. Sampai di sana asisten saya yang mengalami demam, batuk, dan dahak hitam itu.
Akhirnya saya suruh dia minum antivirus juga. Ternyata memang langsung hilang demamnya, langsung batuknya juga langsung hilang. Nah, saya lalu berpikir apakah ini bisa mengatasi corona ya? Itu awalnya seperti itu. Nah, lalu saya pulang ke Pontianak tanggal 7 Maret kemarin ya. Nah, pada tanggal 20 Maret saya berangkat lagi ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta saya ditelepon oleh pasien di Pontianak yang menyampaikan bahwa orang tuanya itu sakit. Sakit apa, Bu? Gejalanya seperti corona, Pak, katanya gitu. Karena saya sudah punya pengalaman pribadi, saya bilang, Ibu tidak perlu khawatir karena obatnya sudah ada. Oh, kalau gitu kami minta 3 paket, Pak, katanya gitu. Yang satu untuk jaga-jaga, yang satu untuk anaknya yang baru pulang dari pesantren yang mengalami sakit dengan gejala infeksi corona, yang ketiga untuk ibunya yang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Ibunya itu menderita penyakit batuk, demam, sesak, ya, sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Nah, saya bilang, udah ibu udah usah khawatir, berikan saja. Tapi karena sampai di rumah sakit Bayangkara itu dokter menyatakan bahwa ibunya diduga corona, dia langsung diisolasi. Obat yang saya berikan itu tidak dapat diminumkan. Sampai tanggal 21, ibu itu dirujuk dan meninggal di rumah sakit Sudarso. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ibu ini meninggal akibat terinfeksi virus corona.